Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Afzan Baitul Akmal. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat seeder dan menghosting web kita ya, di web kita yang sebelum-sebelumnya. Oke. Di sini saya akan pertama mengajarkan bagaimana caranya membuat seeder ya. Pertama-tama sebelum itu kalian jangan lupa menjalankan Laragon kalian ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman membuat seeder ya. Saya di sini sudah membuat seeder first user, kategori aset dan seeder aset seeder ya. Jikalau teman-teman belum membuat seedernya, teman-teman cukup melakukan perintah ini di terminal php artisan make -2 seeder. Nah, baru nama seedernya, misalkan contoh user seeder. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum membuat seedernya. Nah, di sini saya sudah membuat seedernya. Ada satu seeder user dan ada 2 seeder untuk tabel berelasi ya, berdasarkan dari tugas saya sendiri. Di sini sebelum di dalam user kita membuat datanya ya. Apa itu seeder? Seeder itu sebetulnya data. Seeder itu adalah bagaimana kita membuat data untuk langsung ya, menambahkan data secara langsung seperti itu. Menambahkan data secara langsung untuk ke database di web kita. Nah, itu gunanya seeder ini. Nah, di sini kita mengisikan di user ya, seperti data user seperti apa saja. Ya, contohnya ada name, admin pertama, ada emailnya, nama email kita beserta password ya. Passwordnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk import kelasnya agar kita bisa menggunakan apa yang telah kita buat ini ya. Ada juga di sini yang tabel berelasi, yaitu ada kategori aset, kategori seeder dan aset seeder. Nah, seperti sama halnya di user, di kategori aset ini kita juga membuat seperti yang sama. Kita isi datanya agar dia bisa menampilkan di web kita nanti. Nih, di sini ada, jangan lupa juga untuk mengimport kelasnya, kelas kategori aset agar bisa digunakan. Nah, setelah itu kita lanjut ke aset seeder. Aset seeder juga sama ya teman-teman, dimana dia dikarenakan dia berelasi, maka kita akan membuat relasinya juga di sini agar dia bisa digunakan seedernya. Nah, jangan lupa juga untuk mengimport kelas dari kategori aset dan seeder dikarenakan dia berelasi ya. Dikarenakan aset ini relasi dengan kategori. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk commit ya, commit dan git push. Setelah itu kita harus commit dan git push ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita itu commit dan git push dari terminal ya, dari terminal, contohnya seperti git push atau dan git commit gitu. Git commit dan git push, maaf. Tapi ada cara yang lebih mudah, yaitu teman-teman dengan caranya seperti ini. Nah, caranya teman-teman cukup pergi ke source control ya, source control. Setelah itu teman-teman buat message di sini. Message seperti kan menambah seeder. Nah, teman-teman nanti akan mengkomit ya, seperti itu. Nah, nanti dia akan commit. Ada tulisannya commit and push juga di sini sebetulnya. Nah, setelah itu
dia sudah tercommit dan push. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke webnya. Nah, di sini kita akan lanjut pergi cara menghosting web gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja pergi ke https alwaysdata.com. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, dia akan pergi ke Always Data ini ya. Di sini kita akan menghosting web kita, teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke, jikalau teman-teman belum punya akun, maka teman-teman bisa mendaftarkan akun teman-teman ya. Di sini kita akan memilihkan di sini dulu teman-teman. Dikarenakan saya sudah punya akun, kita langsung saja pergi ke login. Nah, di sini teman-teman, dikarenakan saya sudah punya akun, kita continue with Google. Nah, dia akan seperti ini tampilannya ya teman-teman, ketika kita sudah punya akun dan login. Selanjutnya untuk teman-teman yang baru membuat, nah di sini kita pergi ke environment ya, environment, dan pastikan PHP version adalah 8.2 8.4 teman-teman, maaf 8.4 ya. Pastikan PHP versionnya 8.4. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke database ya, di MySQL nya. Nah, di sini jikalau teman-teman belum ada database-nya, teman-teman bisa membuat add database ini ya, add database. Setelah itu teman-teman buat di sini nama database-nya, dan permissionnya adalah untuk alright ya, alright ini teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu teman-teman submit gitu. Dikarenakan saya sudah ada database-nya, maka saya tidak perlu membuat lagi. Nah, setelah itu kita lanjut ke usernya. Nah, di user juga seperti itu teman-teman. Teman-teman tambahkan add user. Nah, buat nama usernya beserta password. Setelah itu permissionnya alright ya, alright, pastikan alright. Setelah itu teman-teman submitkan di sini. Dikarenakan saya sudah ada juga, saya tidak perlu membuat lagi teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung mentes database-nya apakah berfungsi atau tidak. Nah, seperti ini. Kita cukup klik di PHP MyAdmin ini teman-teman. Nah, di sini dia akan meminta kita login ya, login menggunakan user. Nih user ini teman-teman, beserta passwordnya yang sudah saya buat. Nah, setelah itu kita login. Maka dia akan mengarahkan ke PHP MyAdmin ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan langsung menampilkan database yang sudah dibuat gitu. Nah, jikalau kalian mau langsung dari database di Laragon, teman-teman juga bisa seperti ini. Teman-teman cukup salin yang ada di sini, MySQL abinai-alwaysdata.net. Teman-teman salin. Nah, terus teman-teman pergi ke database di Laragon. Nah, di sini hostname IP teman-teman ganti ya dengan pasten yang tadi kalian salin. Nah, seperti ini, MySQL abinai-alwaysdata.net. Maaf, salah. Bukan di sini, tetapi di user. Nih, di user teman-teman nah, teman-teman langsung pergi ke database ya, database di sini. Nah, di sini teman-teman di hostname IP
teman-teman salin yang ada tadi, yang di teman-teman copy tadi, langsung dipaste di sini. Nah, ditempel di situ. Setelah itu teman-teman masukkan nama user yang sudah teman-teman buat, misalkan itu. Contohnya saya underscore usr underscore env. Nah, seperti itu ya teman-teman. Binai underscore usr, baru password yang telah teman-teman buat. Nah, seperti ini, baru teman-teman open. Yes. Nah, dia akan seperti ini. Langsung masuk ke database. Ini dia database-nya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dia akan masuk ke database. Cara seperti itu juga bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu, nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk melihat database langsung dari Laragonnya. Nah, selanjutnya kita akan mengklon project kita ke Always Data ini teman-teman ya. Caranya itu teman-teman pergi ke remote access di bagian SSH. Nah, di sini. Nah, di sini di bagian SSH teman-teman langsung saja klik yang on the web ini ya teman-teman. Nah, buka, dia akan buka di di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman isi username yang sudah teman-teman daftarkan ketika masuk ke web ini ya teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Kalau saya itu Abinai. Nah, baru isi passwordnya itu. Nah, teman-teman harus hati-hati untuk mengisi passwordnya, dikarenakan dia passwordnya tidak terlihat seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dalam mengisinya. Nah, jikalau dia berhasil, maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke folder www ya. Caranya seperti ini, cd www. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita klik enter. Nah, maka dia akan masuk ke folder www. Nah, di folder www ini kita akan mengklon project dari GitHub kita ya. Caranya itu cukup kita pergi ke GitHub kita. Nah, tapi sebelumnya pastikan directory kita itu sudah publik teman-teman ya, publik. Jikalau belum, cukup di change visibility-nya, akan ganti ke publik gitu. Nah, danger zone, di setting danger zone, maka dia pergi ke bawah, akan ada di tampilan publik atau private gitu. Nah, jadi kita cukup salin di nih HTTPS nih, kita cukup salin ini. Nah, kita salin ini kan, kita salin projectnya, baru kita pergi ke yang di sini, baru kita tulis git clone. Nah, git clone, baru Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V agar dia bisa mempaste ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Baru teman-teman tinggal klik enter. Nah, dikarenakan saya sudah already access. Nah, sudah already access, maka saya tidak bisa lagi. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke folder projectnya ya, folder project. Nah, teman-teman tulis, ketik cd, contoh seperti saya, cd project Bina Desa. Nah, seperti ini ya. Maaf, berarti
cd. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan, maka saya mencoba maaf teman-teman, di sini dikarenakan error, mungkin karena saya ada kesalahan di dalam nama file saya ya teman-teman. Nah, coba kita klik ls. Nah, ada ya teman-teman, project Bina Desa. Oh maaf, bukan project ya. Jadi kita masuk ke file cd kita, cd proyek Bina Desa. Nah, di dalam folder project Bina Desa ini, teman-teman jalankan perintah yang akan saya berikan secara berurutan. Nah, ini. Jadi perintahnya itu ada composer update, agar dia mengupdate komposernya. Nah, di sini kita juga buat mv.env.example.env ya. Di sini agar untuk dia membuat env-nya ya. Dikarenakan kalau di GitHub dia kan tidak ada env-nya. Nah, ini kita agar untuk membuat env-nya teman-teman. Nah, baru kita buatlah php artisan key generate agar dia mengenerate key-nya ya. Nah, di sini baru kita nano.env agar kita bisa menyesuaikan env kita ya, agar sesuai dengan database gitu teman-teman. Baru setelah itu kita php artisan migrate ya, kita migrate teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut menghosting ke websitenya. Nah, dengan cara teman-teman kembali ke Always Data tadi. Nah, teman-teman pergi ke bagian web di site. Nah, di sini di site. Baik. Nah, maaf, mungkin sessionnya sudah habis tadi. Nah, di sini teman-teman pergi ke web bagian site. Nah, di sini ada abinaialwaysdata.net. Nih, teman-teman ya. Teman-teman cukup pergi ke settingan ini, modify. Nah, di sini teman-teman pilih type PHP gitu. Nih, di sini. Baru di sini di root directory. Nah, pastikan di sini www nama project kalian. Baru di sini public ya teman-teman. Public. Perhatikan di sini wajib public gitu. Harus ada publicnya. Nah, setelah itu perhatikan PHP version itu wajib 8.4 ya. 8.4. Nah, setelah itu baru teman-teman submit. Nah, setelah submit, pastikan link ini bisa ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman contohkan seperti https abinai.alwaysdata.com. Nah, seperti ini. Maaf, salah teman-teman. Alwaysdata.net ya, .net teman-teman. Maaf, ada kesalahan pengetikan. .net. Nah, maka dia akan masuk ke project kita teman-teman. Nah, seperti itulah cara menghosting project kita ya, untuk menghosting project kita. Yang sebelumnya kita cuman bisa di Laravel biasa, tidak bisa diakses di tempat-tempat lain, cuman bisa di lokal.
Nah, di sini kita bisa mengaksesnya secara keseluruhan. Kita sudah menghostingnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin saya begini saja dari saya, segini dari saya. Mohon maaf jikalau saya ada silap kata atau perkataan saya yang menyakiti kalian semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.